Oke, selanjutnya kita membahas tentang vitamin. Ini untuk melengkapi bahasan tentang bab VOVD, yaitu vaksin, obat, vitamin, dan desinfeksi ya. Kali ini untuk vitamin, desinfeksi kita sudah belajar, kemudian obat sudah kita belajar, kemudian vaksin sudah kita belajar. Jadi ini yang terakhir untuk teman-teman semuanya. Vitamin, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini juga sedikit mengulas lagi. Vitamin ini adalah komponen bahan makanan. Jadi vitamin ini adalah komponen bahan makanan, bukan karbohidrat, bukan lemak, bukan protein, dan bukan air, tetapi terkandung dalam bahan makanan dalam jumlah sedikit. Oke, sedikit dalam makanan ya, itu yang perlu kita ingat-ingat. Vitamin ini ada dalam makanan tetapi jumlahnya sedikit. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah esensial. Vitamin ini esensial. Apa sih esensial maksudnya gitu? Ini sangat penting untuk perkembangan jaringan dan kesehatan, untuk memelihara kesehatan, juga untuk membantu pertumbuhan dan hidup pokok. Oke, jadi ketika ini esensial, maka ketika tidak terpenuhi maka terjadilah defisiensi atau sindrom. Jadinya ayam sakit atau ternak sakit, ataupun kita juga sakit ketika kita tidak memiliki asupan vitamin. Oke, seperti itu. Selanjutnya harus tersedia dalam ransum. Betul, karena tidak dapat disintesis gitu loh. Yang dapat disintesis hanya beberapa saja, dan itu pun memerlukan bantuan dari luar seperti itu. Nanti kita bahas satu-satu untuk vitamin. Klasifikasinya, kita sudah mengklasifikasi berdasarkan kelarutannya seperti itu ya, yaitu larut dalam lemak dan larut dalam air. Oke, yang larut dalam lemak itu ada ADEK, ADEK ya, ini gampang banget. Dan ada bersama-sama dengan lipida. Jadi dalam makanan itu, jadi ADEK ini terkandung dalam lipida makanan yang kita konsumsi bersama dengan lipida. Karena apa? Karena larut dalam lemak. Lipida adalah bagian dari lemak. Oke, yang membentuk lemak itu adalah lipida. Kemudian selanjutnya vitamin larut dalam air itu ada B, C, dan sebagainya ya. Ini ada asam. Silakan nanti teman-teman baca lagi untuk ini, asam dan sebagainya. Kita langsung saja ke vitamin A ya, karena ini sangat penting dan sangat mendasar dan harus kita tahu dari awal ya. Vitamin A ini nama lainnya adalah retinol, yang fungsinya atau manfaatnya adalah mengoptimalkan indera penglihatan. Oke. Kemudian yang kedua, mencegah hilangnya keseimbangan. Jadi dia akan lebih seimbang dengan adanya vitamin A. Kemudian membantu pertumbuhan dan reproduksi. Oke. Sumbernya dari mana? Kebanyakan itu dari minyak ikan, telur, susu, dan mentega. Kemudian dalam bentuk provitamin A, ingat provitamin A adalah pembentuk ya, vitamin A, yaitu hijau-hijauan, jagung kuning, dan wortel. Kebanyakan seperti itu. Ini saya ambil contoh saja. Selanjutnya ya, selanjutnya adalah vitamin D. Macamnya, jenisnya ada D2, D3. Oke. Vitamin D ini ada 2, D2 dan D3. Nggak ada D1. Mungkin. Saya belum ketemu yang D1 ya. Untuk D2 ini dibentuk dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi dia ada dalam tumbuh-tumbuhan ketika ada sinar matahari. Oke. Kemudian D3 ini dibentuk dalam hewan. Jadi kita fokusnya ke sini. D3.
dibentuk saat cahaya matahari menggerakkan 7-dehidrokolesterol di dalam kulit hewan, di dalam kulit ya. Jadi ketika kita berjemur di bawah sinar matahari, ini zat ini akan digerakkan oleh cahaya matahari dalam kulit kita, dan dibentuklah D3 ini, vitamin D3 seperti itu ya. Kemudian manfaatnya apa saja? Manfaat untuk D3 ini metabolisme C, A, dan P. Oke, ini adalah untuk pembentukan kerangka tulang, kalsium dan fosfor ya, pembentukan kerangka tulang, paruh, jadi yang keras-keras bentuknya, cakar yang kuat, kokoh, serta kerabang telur yang kuat. Oke, jadi untuk metabolisme, untuk prosesnya ya, proses pencernaan keduanya, ini sangat penting vitamin D3. Iya betul. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah vitamin E. Oke, kita ke vitamin E, yaitu sumbernya tertinggi dalam biji-bijian yang berminyak seperti kacang kedelai, biji kapas, jagung, biji bunga matahari. Oke, ini tertinggi dari vitamin E, sumbernya dari biji-bijian. Itu yang perlu diingat. Kemudian manfaatnya meningkatkan fertilitas, pertumbuhan embrio normal, dan sebagai antioksidan. Fertilitas itu adalah tingkat fertil atau adanya pembuahan di telur, seperti itu. Adanya benih di dalam telur itu fertil namanya ya. Embrio itu normal, embrio itu ya sebelum jadi janin seperti itu, dan antioksidan ya sebagai daya tahan lah ya, antioksidan. Kemudian yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K ini koagulasi nama lainnya. Kalau kita ingat vitamin K itu pasti akan ingat dengan namanya protrombin. Oke, karena manfaat dari vitamin K ini adalah untuk sintesis protrombin yang digunakan untuk pengaturan proses pembukaan darah. Apa saja yang diatur, apa saja pengaruhnya seperti yaitu lama waktu pembukaan darah. Itu sangat bergantung dengan ini, dan ini tergantung dengan vitamin K. Oke, pembukaan darah, ada tidaknya perdarahan tubuh. Jadi kalau ada perdarahan dan tidak cepat bekunya darahnya, maka vitamin K bisa kurang dan anemia seperti itu. Macam dan sumbernya itu K1, K2, K3. Ini nama lainnya, cukup kalian tahu saja seperti itu. Tapi sumbernya ini kalian harus tahu: sayur hijau, daun tanaman, bakteri dalam saluran pencernaan, dan tepung ikan. Oke, seperti itu ya. Ini kita pembahasan tentang vitamin yang perlu kalian ingat dari awal sampai akhir untuk vitamin. Yang jelas ini yang tidak yang harus disuplementasi dalam bahan makanan. Jadi bahan makanan yang kita makan harus terkandung vitamin gitu. Karena kita tidak bisa memproduksinya sendiri dan dalam jumlah sedikit, tidak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak juga nanti over. Oke, saya rasa itu, silakan dipelajari lagi. Nanti kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.